Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Paujia, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 12 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat mengenai materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Hal pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Selanjutnya, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Ada beberapa sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Hal tersebut yang melatar belakangi pada tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua yaitu Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, Kongres Pemuda I. Pada tanggal 30 April 1926, di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda, yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Yang keempat, ada Kongres Pemuda II. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 28 Oktober ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya yaitu BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disebut dengan BPUPKI. Yang terakhir adalah PPKI. PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Pembentukan PPKI menjadi peristiwa penting karena dibentuk menjelang kemerdekaan Indonesia. Materi wawasan kebangsaan selanjutnya yaitu konsensus dasar. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara terbagi menjadi 4. Yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan suatu fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, dan merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Pancasila dijadikan sebagai landasan bersama bagi fondasi dan cita-cita berdirinya negara Indonesia merdeka. Selanjutnya yaitu UUD 1945. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam lambang NKRI, Garuda Pancasila, pengertian Bhinneka Tunggal Ika diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan beda kepulauan dalam kesatuan Nusantara Raya. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Yang terakhir adalah NKRI. Keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi wawasan kebangsaan yang terakhir adalah identitas bangsa Indonesia. Untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain, negara kita memiliki identitas NKRI. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Yang kedua, bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Yang terakhir, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, kita masuk ke materi nilai-nilai bela negara. Definisi. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, sejarah bela negara. Pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. 3, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5, kemampuan awal bela negara. Materi terakhir dari nilai-nilai dasar bela negara yaitu implementasi nilai dasar bela negara sebagai ASN. Berikut beberapa implementasi nilai dasar bela negara sebagai ASN. Yang pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang ketiga, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang keempat, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang terakhir adalah mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Sekian penjelasan mind map mengenai materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.